Ya, negara kita merayakan peringatan hari kemerdekaan. Jadi gue masuk di kategori pendeta yang khotbahin kemerdekaan di hari atau di bulan Agustus, right? Nggak anti mainstream nih, gue kira dia anti mainstream. Tampangnya udah kayak ustadz soalnya kan gitu ya, right? Mungkin tampang gue doang yang anti mainstream. Alright, thank you banget. Nih seneng banget bisa ada di sini. Sorry banget gak bisa datang dari awal karena banyak yang apa ya, wisuda men. Sepanjang jalan wisuda semua. Gue bilang semuanya aja wisuda, macet nih gak kira-kira jadinya. Padahal mah sebenarnya nggak terlalu jauh jarak rumahnya. Dan Sabtu juga agak kurang rela gue ninggalin rumah karena satu-satunya hari di mana gue sebenarnya bisa spend more time with my family. Cuman 2 Sabtu inilah dari 3 Sabtu terakhir nih pergi terus gue keluar kota. Hari ini juga sama, nih habis ini gue ke Bekasi, dari Bekasi ke Gambir, Gambir ke Bandung. Itu lagi sampai besok, balik lagi Gambir. Waktu kemarin Banjarmasin, 2 minggu yang lalu sama persis. Ya, dari Kinasi, terus ke Sunter, dari Sunter Gambir, terus Bandung gitu lagi. Ya, dan ngerasa suka kayak aduh masih pergi apa jam segini kan gitu. Tapi ya seneng kenapa? Karena tahu hidup kita berguna. Ya bukan cuma sekedar hidup, cuma buat ketemu pasangan hidup, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya kan, terus habis itu sukses, kaya raya, viral, terkenal, terus mati masuk surga. That's it. Gak seru banget kayak kalau hidup cuman kayak gitu teman-teman. Dan aku mau sharing bahwa kita diajak sama Tuhan untuk kehidupan yang jauh lebih seru dari cuman sekedar dimerdekakan dari dosa. Tapi ada yang lebih seru lagi, yaitu mengikatkan diri sama Tuhan. Jadi perhatiin mimbar ini aja nih. Ntar gue bakal bolak-balik sini aja deh. Ya. Kita Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ada satu kalimat yang cukup menarik. Ya dikatakan sama Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dia bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah kata ini, sungguh-sungguh merdeka. Kalau ada yang sungguh-sungguh merdeka berarti ada yang enggak sungguh-sungguh, right? Berarti yang ada yang kayaknya, rasanya, katanya merdeka, tapi enggak sungguh-sungguh merdeka. Ya. Dan hari ini akan kita belajar apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika dia bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Siapa merdekakan kita? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat ini ya ada indikasi yang jelas bahwa orang-orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka adalah mereka yang mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi ada orang yang udah merdeka tapi terikat lagi. Nah itu yang gak sungguh-sungguh merdeka. Maka Rasul Paulus bilang gimana caranya nih kita biar gak terikat lagi. Karena jangan mau lagi. Ya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah ini yang kita akan belajar hari ini. Truly free atau free indeed. Benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Kita ke Roma 6. Roma 6 akan panjang banget di sini dari ayat 6 sampai ayat 23. Teman-teman gak semuanya sih, cuman garis besarnya kita akan kita akan belajar apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan sungguh-sungguh merdeka. Gimana caranya? Karena sesederhana itu artinya. Sungguh-sungguh merdeka nih gini. Tadinya hidup dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Sekarang dimerdekakan sama Tuhan. Gimana caranya? Biar nggak kesini lagi. Ya, karena kalau kesini bolak-balik gini, namanya bukan sungguh-sungguh merdeka. Ya, ini namanya tomat. Tobat, terus kumat. Tobat, terus kumat. Tobat, terus kumat. Dan kita berharap Yesus datang pas kita lagi tobat. Ngeri ya? Masuk surganya 50-50. Tergantung kapan dia datang. Jadi kalau lagi tobat nih, Tuhan please dong datang sekarang. Mumpung gue lagi tobat nih. Gak lagi kumat kan gitu. Paling suwe adalah ketika lu lagi tobat nih. Pas lagi kumat, dia datang kan gitu. Ya. Apakah semengerikan itu keselamatan buat kita? Sesuatu yang gak jelas, yang gak pasti. Ya, gimana caranya biar gak begini terus nih? Kita belajar di Roma 6, mulai ayat 6 teman-teman. Karena kita tahu, ya, tujuan dari pengetahuan. Tujuan kita berteologi, teologi ilmu yang pelajari tentang Tuhan. Biar kita tahu, ya kita harus tahu apa yang kita harus tahu di sini bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, Kristo yang lama. Dan disalibkan bersama siapa? Ada kata turut di situ. Sama siapa? Sama Yesus. Turut disalibkan bersama dengan Kristus. Oke. Tujuan apa kita tahu kebenaran ini? Supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya.
Jadi tadinya apa, tubuh dosa ini sangat berkuasa. Makanya banyak orang yang pas jatuh lagi ditanyain, kok lu bisa begini lagi? Gue juga gak ngerti gitu. Maksudnya gue juga tahu ini salah. Right? Cuman gue kayak gak punya kuasa untuk nahan si kuasa. Kayaknya daging gue ini terlalu kuat untuk narik gue. Akhirnya balik lagi bikin dosa. Ya kayaknya keinginan dagingnya lebih kuat dari keinginan rohnya gitu. Ya ada kuasa memang, tubuh dosa kita ini punya kuasa. Tapi gini, supaya bisa hilang kuasanya, dibilang apa, kita harus tahu. Paradigmanya harus beres. Oke, Kristo yang lama udah disalibkan bersama dengan Kristus. Ya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar ini secara praktikal, agar jangan kita menghambakan diri apa? Lagi kepada dosa. Jangan mau lagi, jangan menghambakan diri lagi. Kata lagi muncul terus nanti di sepanjang pembacaan kita hari ini. Karena itu idenya, gimana caranya biar gak lagi. Biar nggak, tadinya dari sini, karena udah di sini, gimana cara biar nggak kesini lagi? Ya, agar jangan kita menghambakan diri. Kata-kata itu perhatiin ya, menghambakan diri. Karena jujur semua ikatan kita yang kita miliki itu kita yang pilih sendiri. Cukup jarang orang-orang yang terikat karena hal yang lain. Tapi ada, misalnya contoh. Ini kemarin gue baru masuk sekolah teologi, oke. Belajar namanya psikologi umum, terus belajar juga pastoral counseling, right? Ada kasus bahwa satu anak perempuan ini dibesarkan dengan nilai Kristen yang ketat, orang tuanya keras, hamba-hamba Tuhan, papa mamanya, tapi kakaknya melecehkan adiknya, perempuan ini adiknya, dilecehkan secara seksual sampai di satu titik di mana dia bisa menikmatinya. Akhirnya dia punya kecanduan, kecanduan fantasi seksual dan masturbasi, perempuan. Nah ini beda kasus. Ini bukan dia yang pilih, right? Dia mengalami abuse yang merusak jiwanya, itu bahasanya. Tapi most of us bukan kayak gini. Most of us, semua yang mengikat kita yang pilih sendiri. Kita menghambakan diri dengan sengaja. Nah gimana caranya biar kita gak menghambakan diri lagi? Kan udah pernah nih jadi budak dosa. Gimana caranya biar gak balik ke situ lagi? Gak datang lagi dia, ikat aku dong, kan aneh. Ya, gimana caranya biar gak kesana lagi? Yang pertama di sini, tahu bahwa apa, tubuh Kristo yang lama udah mati bersama dengan Kristus. Biar tubuh dosa ini gak sekuat dulu, bahasanya kayak gitu. Karena gak langsung hilang kuasanya, kata siapa? Masih ada tapi apa? No longer strong. Gak sekuat dulu tapi. Ya, ayat 8, coba lihat, kita mental dikit. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, ingat tadi pandangannya harus kayak gitu. Kristus yang lama udah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Kalau kita udah mati dengan Kristus, kita percaya. Lihat, tujuan pengetahuan biar bisa percaya. Makanya mesti tahu. Kalau enggak ya cuman sekedar sesuatu yang dioper doang dari ya mau gimana, Yesus Tuhan, kata siapa? Ya kata bapak gua. Soal bapak gua pendetanya di sini kan gitu. Mau enggak mau. Gua juga lahirnya di keluarga ini. Kalau gua enggak bilang Yesus Tuhan, nanti gua dipindahin kartu keluarga lagi. Enggak ada pilihan lain. Tapi kan enggak. Ya kita bisa percaya karena kita tahu iman kita punya alasan. Ya orang bertanya gimana cara menghadapi generasi sekarang yang semakin kritis. Sederhana, you need to have a reasonable faith. Artinya iman yang bisa lu jelasin. Nggak bisa yang kayak ya udah percaya aja seribet amat, nggak gitu. Generasi sekarang memerlukan penjelasan. Gak usah generasi sekarang, dari dulu juga iya. Cuman kan kalau nanya pendeta jawabannya kan gitu. Udah gak usah nanya yang aneh-aneh. Percaya aja. Hah? Ya kan? Bener kan? Sedih. Padahal apa? Untuk bisa percaya perlu tahu. Perlu dijelasin dong. Gue juga pengen percaya tapi gimana? Kenapa kak? Kenapa harus Yesus? Emang gak bisa yang lain gitu? Harus bisa dijawab. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga. Perhatiin kata-kata ini, dengan dia, bukan hanya untuk dia. Artinya apa? Christianity is more than just religion, it's relationship. Religion cuma bicara lu hidup buat dia. Tapi relationship bicara lu hidup dengan dia. Not just for but also with him. Dan ini yang powerfulnya kekristenan. Yang membuat hubungan kita manusia dengan Tuhan lebih dekat dari antara umat dengan Tuhan, tapi antara anak-anak sama papinya sendiri. Sedekat itu. Emang boleh sedekat itu?
Harus justru. Rugi kalau enggak. Ya dong, rugi kalau enggak. Anak Allah jadi manusia dan mati di kayu salib untuk memungkinkan manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Relationship yang dikembalikan. Restored relationship bahasa kerennya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati gak mati lagi. Maut gak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk apa? Untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi siapa? Bukan hanya dengan dia, tapi juga bagi dia. Sama kayak hidup kita mestinya. Tapi the question stands ketika lu dimerdekakan dari dosa. Oke, lu hidup buat siapa? Most of us, abis dimerdekakan dari dosa, hidup buat diri kita sendiri. Itu sebabnya makanya gampang bolak-balik. Karena gak mau kemari, gak mau hidup bagi Tuhan. Yang penting kan gue udah lepas Kak. Kan gue udah gak narkoba lagi. Ya tapi lu juga belum hidup buat Tuhan. Makanya begini. Bolak-balik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini tujuan kita tahu. Kita berteologi biar bisa percaya. Biar paradigmanya diubah. Begini caranya harus kita ngelihat. Ya kita mesti kompakin dulu nih. Bahwa kamu telah mati bagi dosa tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Harusnya kemari, bukan di sini. Ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana sehingga kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Lihat, gimana cara biar gak kemari lagi? Kemari. Kalau kemari, kesininya agak susah. Bukan gak bisa jatuh dalam dosa, masih bisa, tapi tinggal gak bisa. Karena tinggal itu artinya lu bolak-balik di situ terus. Teman-teman mesti ingat ada di Taman Eden. Ketika Tuhan ciptain semua, ada buah kehidupan, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang gak boleh dimakan. Sama ada banyak pohon yang lain yang buahnya boleh dimakan. Right? Ingat pohon yang gak boleh dimakan namanya apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau hidup lu cuma seputaran yang baik dan yang jahat masih di mana? Di pohon itu. Ya kan? Di pohon pengetahuan itu lu juga tahu mana yang baik. Ya gue berdoa buat para pemberita firman yang gak cuma ngomongin apa yang boleh dan gak boleh. Orang-orang rata-rata udah tahu. Ya saudara tahu kalau kita begini nanti kita begini. Ya kan? Jadi jangan gitu. Mari kita berdoa. Udah, gue juga udah tahu. Gimana caranya biar gue gak gitu lagi? Kan itu pertanyaannya. Kalau cuma khotbah kasih info gitu mah gue juga udah tahu. Ya kan? Gimana caranya? Itu pertanyaannya. Coba kita lihat terus, maju terus ya. 13. Dan janganlah kau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ingat, dengan sengaja mengikatkan diri, menyerahkan anggota ini loh, pakai saya. Ngomongnya sama hawa nafsu, sama dosa. Tapi apa? Serahkanlah dirimu kepada Allah. The same way. Lu dulu nyerahin untuk terikat sama yang enggak. Sekarang lu menyerahkan diri lu untuk terikat sama yang iya. Sama yang benar. Sama Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Kenapa kita menyerahkan diri kita kepadanya? Karena dia menghidupkan kita. Ya, sebagai ungkapan syukur, thank you for loving me. Thank you udah selamatin saya. Makasih udah menghidupkan saya kembali. Makasih udah memulihkan saya, udah sembuhin saya. Makasih. Ya. Sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Berarti apa? Mestinya gak di sini, tapi kemari. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 16-17 dijelasin realita dari perbudakan. Coba lihat. Apakah kamu tidak tahu, ayat 16 bilang gitu ya, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, atau sebagai budak untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian kalau orang yang gak benar, oke? Atau dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran kalau orang yang lu menghambakan diri itu orang yang benar. Ya, itu idenya. Dengan rela hati menyerahkan diri untuk diperbudak.
diperhamba. Ya. Dan ini ngejawab semua pertanyaan paling konyol yang pernah gue denger orang, Pak, anak Tuhan boleh bucin gak sih Kak? Pertanyaan apa itu? Tapi ada yang nanyain, cukup banyak. Dan jawaban sederhananya gak boleh. Atau boleh. Cuman budak cintanya Tuhan. Oh iya, lu cuman bisa diperbudak sama dia, cuman boleh diperbudak sama dia. Dan gini, gak bisa kalau udah diperbudak sama dia, gak bisa diperbudak sama yang lain. Kenapa? Tuhan Yesus yang bilang, manusia gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya kan? Jadi kalau udah jadi hamba Tuhan, bisa jadi budak cinta gak? Bisa, budak cintanya Tuhan. Tapi gak bisa jadi budak cinta dari orang, gak bisa. Ya. Tapi gini, ketika gue jadi budak cintanya Tuhan, percaya atau enggak, gue bisa mengasihi semua yang lain semestinya. Semestinya artinya sesuai proporsinya. Semaksimal yang boleh. Karena apa? Gak boleh ada yang dikasihi melebihi mengasihi Tuhan. Yesus yang bilang, barang siapa mengasihi aku lebih dari semuanya yang lain, gak layak ikut gue. Ini artinya apa? Gara-gara gue mengasihi Tuhan, gue bisa mengasihi istriku benar. Gue bisa mengasihi anak-anak gue benar. Gue bisa mengasihi jiwa-jiwa yang lain benar. Ya, nggak berlebihan, nggak jadi budak dari siapa gitu, nggak. Ya, karena idenya gitu, kalau lo menyerahkan diri sebagai budak dari seseorang atau sesuatu, lo harus ikutin dia, harus ikutin keinginannya berarti. Ayat berikutnya 17, tetapi apa? Thank God. Dahulu memang lo budak dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan kepadamu. Lihat, gak ada unsur paksaan di situ. Dulu lu jadi budak dosa, tapi sekarang kalau dimerdekakan sama Kristus, lu gak terpaksa dengerin pengajaran yang diteruskan. Bersyukur kalau berada di gereja. Oke, yang hamba-hamba Tuhannya bukan cuma pendeta atau pembicara. Ya, karena pembicara bisa bicarain apa aja. Pendeta bisa khotbahin apa aja, tapi pemberita firman. Bersyukur kalau berada di gereja yang hamba-hamba Tuhannya pemberita firman. Pemberita firman gak bisa gak beritain firman. Ya mungkin bukan gereja yang paling kekinian. Atau mungkin kadang agak kekunoan. Kalau yang ini mah kekinian banget lah ya. Tapi gak terlalu penting. Kekinian atau kekunoan. Yang penting kekanaan. Nah kan? Jadi udah gak relevan kalau kita ributin mana yang ini terlalu duniawi. Hah? Semuanya dari dunia. Emang lu pernah ke sorga? Emang lu tahu layout arsitektur sorga kayak apa? Terus kenapa ini pakai tegel ubin? Kan mesti emas kan? Ayo. Panik gak? Panik lah, masa kagak? Satu petak kayak berapa duit kalau satu dari emas, bener? Apa sih arti duniawi? Apa arti duniawi? Tidak meninggikan Tuhan. Sederhananya itu aja artinya. Ya kalau dia sekuler bisa meninggikan Tuhan gak? Ya harusnya bisa. Kayak zaman gue masih ngantor dulu, gue perlakukan kerjaan gue kayak pelayanan. Ya, walaupun gue kerja di korporat, gue menolak disebut budak korporat. Kenapa? Karena gue hamba Tuhan. Ya, gue melayani Tuhan di sini, di korporat ini. Gue bukan budaknya korporat ini. Ngerti gak maksudnya? Ya, artinya bukan cuma yang pelayanan di gereja, tapi juga yang sekolah. Belajar di sekolah, right? Ngerjain tugas di perpus, di kampus, ya kan? Nyuciin mobil si papa di rumah, right? Itu kan pelayanan juga tuh. Duniawi gitu. Enggak kan? Duniawi adalah ketika lu gak buatnya, lu gak bikin itu buat Tuhan. Sorry, pelayanan jadi duniawi ketika lu bikinnya itu buat diri lu sendiri. Bahkan buat teman-teman lu, bukan buat Tuhan. Ya, gue selalu bilang kayak gini, lu cari gereja yang merayakan Kristus, bukan yang merayakan lu. Karena dunia ini bilang apa? Find a church that celebrates you. Man, it's not about us. Gak pernah ini tentang saya, atau tentang kamu, atau tentang kita. Ini tentang dia. Dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about Jesus. But
This is the good news. But Jesus is for us. He's all about himself, but he is for us. Dia itu tentang dirinya sendiri, tapi dia untuk kita. Kamu telah apa? Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba apa? Kebenaran. Kemari, menyerahkan diri. Seperti dulu kemari, sekarang ke sini. Jadi apa? Hamba kebenaran. 19. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan dulu. Oke. Demikian hal kamu apa? Sekarang apa? Harus, gak ada pilihan lain. This is the only way untuk gak tomat. Untuk gak jatuh bangun terus. Untuk gak di situ-situ terus hidupnya. Apa? Menyerahkan, ini yang harus kita lakukan. Kita apa? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20. Sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan apa? Buah apa yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu kapan? Sekarang. Berarti apa? Ujung dari dosa adalah penyesalan. Kenapa? Karena ujungnya apa? Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Makanya apa? Dosa selalu menghasilkan penyesalan. Selalu. Sekeren apapun dulu pas dibikin, sekarang cuma bisa nyesel. Yang lagi bikin sekarang berasa keren. Tapi sorry gue kasih tahu, lu pasti nyesel nanti di kemudian hari. Kadang gak lama loh, abis enak langsung nyesel. Ya apalagi kalau lu banyak dengar firman Tuhan. Apalagi kalau lu sebenarnya pelayanan, lu orang Kristen. Lu tahu banyak kebenaran, itu yang bikin lu langsung nyesel detik itu juga. Gak pakai lama lu nyeselnya. Orang dunia kadang gak tahu kebenaran, dia nyeselnya cukup lama. Tapi ujung-ujungnya penyesalan, kenapa? Karena ujungnya kebinasaan. Sekeren apapun dosa pasti akan disesali di kemudian hari. Tapi sebaliknya dengan ketaatan ini dia seculun apapun ketaatan. Gak perlu disesali di kemudian hari. Karena apa? Ujungnya apa? Hidup yang kekal. Ya kan? Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, oke, sini karena posisinya tadi kan dosa nih, dimerdekakan dari dosa. Nah setelah kamu menjadi hamba Tuhan kemari, kamu beroleh buah yang bawa kamu pada pengudusan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah bukan cuma kemerdekaan dari maut, tapi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada pohon ini, the tree of life. Yang namanya Yesus. Ada undangan dia bilang, kalau lu minum air itu, lu bakal haus lagi. Ingat Yohanes 4? Perempuan yang, lu ingat perempuan ini kalau lu baca, religius. Dia bilang kalian kan beribadah di sana. Kalau kami ibadahnya di sini, di gunung ini. Lu gereja di sana, kalau kita gereja di sini. Di Trust Building, gue kelewatan tadi, ini mana Trust Building? Untung beda, dia dikit doang, karena ujungnya mentok kan. Gue bingung, ini buang nih pasti gue, gak mungkin nih. Mana nih? Ya. Right. Kalian Israel, Yahudi di sana, kita Samaria di gunung ini. Artinya ini apa? Dia gerejaan. Religius. Terus apa Yesus bilang, aduh akan tiba waktunya ini bukan masalah di situ apa di sini. Bukan gereja di mana, bukan. Tapi siapa yang lu sembah? Problemnya cuma satu, lu gak kenal yang lu sembah kata Yesus. Terus dia bilang apa? Oh iya nanti akan datang Mesias sih. Wih sedap. Teologinya bagus loh. Dia tahu Mesias, gak semua orang tahu Mesias. Dia bilang apa? Nanti akan datang Mesias. Nah Mesias akan memperkenalkan, menjelaskan siapa yang kita sembah. Teologinya bagus, tapi pelakor. Ya kan? Kenapa dia ambil air di sumur jam 12 siang? Mana ada orang gila yang ngambil air di sumur jam 12 siang? Dari pagi lah ngambilnya. Jam 12 apa kemungkinan besar apa? Udah habis. Diambil sama semua orang. Dan itu panas, kering, capek dong angkat begituan. Kalaupun lu dapat masih ada sisa airnya, lu bawa sepanjang jalan. Air lu habis buat lu minum. Hampir rumah udah gak ada air lagi tuh, ngapain jalan sekalian, gak usah dong. Kenapa dia ambil air jam 12 siang? Karena kalau pagi-pagi ketemu ibu-ibu yang lain, bisa kelar hidupnya. Ya kan? Dia udah 5 kali bersuami. 5 kali married. Gagal semua.
Dan yang terakhir, dia lagi berhubungan sama yang bukan suaminya. Kata-kata bukan suaminya berarti itu bukan jomblo. Itu suami orang. Kenapa dia ambil air jam 12 siang? Biar gak ketemu ibu-ibu yang lain. Lu tahu dong power of mama, bener ya? Bisa kelar hidupnya, bener. Minimal ada 5 emak-emak yang gak setuju sama cewek ini, bener ya? Yang ngincar dia, mana nih? Gak keluar-keluar kan dia. Keluarnya siang. Yesus bilang apa? Kalau lu minum air ini lu bakal haus lagi. Tapi gue punya air yang kalau lu minum, lu gak bakal haus lagi. Lu bukan cuma gak bakal haus lagi, lu akan jadi seperti mata air. Ada undangan dari sini ke sini. Karena di cewek udah di sini, cuman masih bolak-balik. Kenapa? Karena dia berpikir kekosongan di jiwanya bisa diisi sama pasangan hidup. Nope. Dan lu bisa ganti pasangan hidup dengan apapun dan siapapun yang lain. The result will be the same. Kalau minum air ini lu bakal haus lagi. Dan perempuan itu bilang apa? Gue mau air itu. I am he. Gue yang lagi ngomong sama lu. Lu mau tahu? Jam 12 dia pelakor. Jam 5 sore dia jadi proklamator. Dia jadi penginjil yang bawa satu kota kepada Yesus. Dalam beberapa jam doang. Gila gak tuh? Kenapa? Kan dia bukan gak tahu kebenaran, dia tahu. Dia bahkan tahu tentang Mesias segala macam, dia tahu tentang. Cuman apa, dia mesti dimerdekakan dari cara pandang yang salah bahwa ada yang bisa memenuhi kekosongan di jiwa saya. Gak ada yang bisa, cuman Yesus yang bisa. Nah makanya gini teman-teman. Aku tutup dengan ini ya. Ini ada 2 pembacaan lagi. 1 Petrus 2 ayat 16. Kita di situ dulu. Kita camp di situ dulu. 1 Petrus 2 ayat 16. Ayatnya bilang gini, powerful banget deh. Dari tadi Rasul Paulus ya, sekarang kita mental ke Rasul Petrus. Yang bilang Paulus tuh ribet. Gue pernah baca gak? Ya seperti yang ditulis sama Paulus ya di beberapa suratnya. Yang sulit dimengerti ya. Dan sering dipakai sama orang-orang geblek untuk menyesatkan kalian semua kan gitu. Saking susah dimengerti. Kalau menurut Petrus, Paulus aja susah, ya apalagi menurut kita. Yang sama Rasul aja kadang suka kagak ngerti. Tapi jawaban dia, kata-kata dia sama. Sama apa yang Rasul Paulus jelasin secara panjang lebar di Roma 6 tadi. Dia kasih kesimpulan yang bagus loh. Lihat deh, hiduplah sebagai orang merdeka. Ya. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Oh jadi ada orang-orang yang pakai kemerdekaan atas alasan kemerdekaan Kristen, kemerdekaan karena Kristus, oke, yang dianugerahkan Tuhan, menyelubungi kejahatan. Ada. Ya. Kan bebas kan. Kan ini gak mempengaruhi keselamatan kan gitu. Ya mempengaruhi kesehatan paling. Ya kan? Kalau kita ngomongin tentang mengikat-mengikat kan gitu. Lagian kan gak ada ayatnya. Pernah coba tegur? Ya ikatan yang paling sederhana, salah satunya yang paling kelihatan itu rokok. Paling sederhana. Ya berikutnya ada lagi gak diakui kayak drakor misalnya. Ya kan itu ikatan yang sama berbahayanya sama pornografi. Yang satunya pornografi jelas-jelas, yang satunya pornografi di perasaan. Bisa nangis-nangis nontonnya loh. Gile. Apa bedanya sama yang dikuasai hawa nafsu, yang ujungnya habis itu masturbasi. Yang ini nangis-nangis, habis itu berantem sama pacarnya. Kamu kenapa sih gak kayak dia? Hah? Serius lu? Iya bener. Sedih banget. Ya, air mata udah gak terlalu banyak. Ya dihabisin buat yang gak perlu. Emosinya diobrak-abrik sama yang. Bedanya apa sih? Keterikatan tuh sama-sama keterikatan. Cuma kalau ngomong misalnya contoh sama yang rokok deh misalnya. Pasti kan apa? Ribut, dibilang kan bebas kak. Kan gak mempengaruhi keselamatan, emang ada ayatnya? Gak ada sih gue bilang, tapi pakai celana juga gak ada ayatnya, kenapa lu pakai celana? Kalau semuanya mencari ayatnya kan susah juga ya. Banyak yang kita gak bisa lakukan dan gak bisa pakai hari ini. Tapi gak ada ayatnya bukan berarti harus dilakukan. Dan apa? Pastikan lu tuh gak mengikat lo. Mengikat artinya apa? Lu gak bisa kalau gak kayak gitu. Itu artinya terikat. Tapi ada orang bilang kayak, oh enggak gue gak terikat, gue tuh cuman social smoker. Ya sedap. Gue cuman ngerokok itu kalau lagi nongkrong. Biar chill. Biar sans. Terus kalau gak ngerokok gak chill, gak sans gitu. Ya kan?
Enggak, gue gak terikat kok. Oh iya, oke kalau gak terikat silakan coba berhenti, bisa gak? Kalau yang social smoker harusnya bisa berhenti karena emang gak ngerokok, emang bukan perokok, cuman ngerokok. Apapun itu artinya. Right? Bisa gak berhenti? Kalau gak bisa berarti terikat. Dan ini gak bicara cuman rokok loh, macam-macam. Ada yang terikat sama game, ada. Ya anak-anak umuran lebih di bawah kalian biasanya suka nanya, berarti gak boleh main game ya Pak Pendeta? Boleh, cuman jangan sampai terikat. Terikat tuh artinya lu gak bisa kalau gak main, mesti main. Nah itu terikat tuh. Gitu ya Pak Pendeta, ya berarti dosa gak? Enggak sih, bego aja. Bener, hidup tuh masih banyak yang lain yang mesti dikerjain. Ada belajar, ada ngerjain tugas, bener ya. Ada baca Alkitab, ada pelayanan, ini main game aja kerjain. Kagak mandi, kagak makan, main game aja. Enggak dosa, bego. Ya sama kayak keterikatan yang lain mungkin pada ketawa karena bukan berhalanya. Tapi sorry, ada orang yang kalau belum ngopi, belum bisa mikir. Kasian banget. Dulu masih kecil gak ngopi, mikir baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba sekarang ada error otaknya kalau belum kena kafein masih belum bisa mikir gitu. Ada. Ya ada yang kalau belum kena babi pusing. Bener? Gue belum makan babi nih hari ini puyeng gue. Ya, ada. Dan kalau ditegur bilang kan gak ada ayatnya. Sekali lagi ini bukan tentang itu. Ternyata ada yang atas nama kemerdekaan menyelubungi kejahatan. Ada. Ya, yang paling ngeri adalah apa? Namanya penganut namanya hyper grace. Lo tau atas nama anugerah Tuhan. Jadi alasan untuk lo tetap tinggal dalam dosa. Kata-katanya kurang ajar banget. Kadang suka ngomong gini, ya udahlah. Ntar juga tinggal minta ampun. Wow. Gila sih, udah ngaco banget sih itu. Udah nyantai, Tuhan juga tahu. Ntar tinggal minta ampun kok. Ya. Kalau ditegur ada 2 ayat emasnya. Yang pertama kalau gak terlalu kenal, dia bilang gini, Bapak tahu Yesus pernah bilang jangan menghakimi? Oke, shalom. Gitu. Langsung gitu ayatnya kan. Kita tegur nih. Ya, dia bilang, tahu dong Yesus pernah ngomong jangan menghakimi. Selesai kan? Ya udah. Gue juga, ya kan? Itu mau buat elu kok. Gue juga nenggurnya buat elu bukan buat gue. Gue mah gak ada kepentingan apa-apa. Right? Gak mau nyari musuh juga udah banyak kan gitu. Ya dong. Terus kalau kita lumayan deket misalnya, ya kan lu misalnya, oke ini anak, lu ketua komselnya dah, ini anak komsel lu gitu. Ya anak mentor lu lah, lu mentornya dia. Anak menti lu lah, lu tegur gitu kan. Atau sorry lebih keren lagi lu gembalanya, ini jemaat lu nih. Anak murid lu tegur, ya kan. Ya beta juga tahu beta salah. Tapi perempuan itu ular, hah? Kalau salah jangan nyalain siapa-siapa gue bilang. Ya dong, kalau lu tahu salah lu gak nyalain siapa-siapa. Kalau lu masih nyalain siapa-siapa lu gak ngerasa salah kan? Hah, bener gak? Siapa yang pertama melakukan hal ini? Adam. Gila gak? Dan dia coba nyalain siapa? Nyalain siapa? Salah, dia nyalain Tuhan. Lu baca bener deh. Dia bilang apa? Kenapa lu makan tuh buah kata Tuhan? Tuh, perempuan yang kau berikan di sisiku. Gara-gara dia gue makan. Artinya apa? Perempuan yang saya berikan. Coba lu kasih perempuan yang lain, gak gini kisahnya, bener gak? Gila tuh orang, gue bilang, ih gendeng nih orang bener. Bukan minta maaf ya. Lu pernah bayangin gak Alkitab kita kayaknya gak setebel ini kalau langsung minta maaf. Dan sorry banyak hubungan lu juga kayak gitu, kalau langsung minta maaf gak sepanjang itu dramanya. Gak semenyakitkan itu hubungannya. Gak setoksik itu. Kalau you take responsibility, oke, kalau lu bilang lu salah artinya terima lu salah. Gak usah nyalain yang lain. Nanti dalam pernikahan lebih tajam lagi. Ada yang udah married di sini? Alright. Belum ada. Ada yang udah? Gue doang sendiri. Ya, ini yang terjadi dalam pernikahan. Kalau minta maaf, gak usah nyalain siapa-siapa. Kalau nyalain siapa-siapa itu bukti bahwa lu sebenarnya nggak ngerasa bersalah. Kalau nggak salah ngapain minta maaf? Ya, kamu ngerti nggak salah kamu apa? Ya ngerti, makanya aku minta maaf. Emang ngerti? Coba jelasin salahnya apa? Bingung kan? Kenapa? Karena sebenarnya nggak ngerasa salah. Atau lebih parah lagi, ya sorry deh beb, habis kamu sih, berantem tuh habis itu. Sorry deh beb, habis ya, habis kamu sih. Coba lu ngajak gue ribut, nggak ribut kita, kan gitu. Nggak ngerasa bersalah, ya kan? Beta tahu beta salah tapi perempuan itu ular. Ih enggak, bukan perempuan itu ular, lu aja yang nafsuan kan gitu.
Tapi gini, kan Yesus sendiri yang bilang roh penurut tapi daging lemah. Ayat itu lagi. Favoritnya kan cuma dua, jangan menghakimi. Sama roh penurut tapi daging untuk apa? Membenarkan kenapa dia jatuh lagi dalam dosa. Kan emang Yesus yang bilang roh penurut tapi daging lemah. Lu mau tahu roh penurut tapi daging lemah itu ayatnya cuma setengah. Ayat lengkapnya kan apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Karena itu apa? Berjaga-jagalah dalam doa. Karena roh penurut tapi daging lemah. Itu lengkapnya. Roh penurut tapi daging lemah bukan alasan untuk tinggal dalam dosa. Roh penurut tapi daging lemah adalah alasan untuk mulai membangun kehidupan doa. Udah tahu lemah, gak pernah berdoa lagi. Jarang baca Alkitab. Ya kan? Kenapa lemah? Gak pernah dikasih makan. Ini ada daging, ada rohani. Kalau daging terus yang dikasih makan, pantesan rohaninya lemah. Pantesan pas setan si roh itu datang untuk menggoda kita kalah terus. Karena secara rohani gak kuat. Jangan coba ngelawan setan pakai kekuatan daging lu, mana bisa. Dia itu roh. Ya, lawannya apa? Ya pakai roh juga. Utamanya apa? Nih, kita disebut pedang roh. Lawan. Yesus aja pakai firman kok. Ketika dia dicobai. Dia lawan pakai firman, nah siapa kita ngerasa udah tahu yang penting jangan jahatin orang kan. Udah tahu gue udahlah. Loh, enggak. Ya. Tunduklah kepada Allah, ayatnya bilang gitu. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada lo. Lu mau tahu yang bikin iblis takut lari daripada lo? Penundukan diri lu sama Tuhan. Kalau lu cuma di sini, belum kemari. Kagak takut pisan dia sama lu. Bener kagak? Elah kata dia, ntar lagi juga jatuh ini. Kan gitu. Elah belaga lupa, kita kan hopeng. Hah? Ya gak? Yang bikin dia takut ketika lu kemari. Karena ketika lu kemari lu mengikatkan diri sama sang raja. Backing lu kerajaan sorga. Itu yang bikin dia takut. Ya, tunduklah kepada Allah, bicara apa, Tuhan jadi raja atas hidup lo. Lo di bawah pemerintahannya, lo di bawah arahannya, misinya. Lo hidup dengan tujuannya. Itu yang bikin setan takut sama lo. Karena lo sekarang gak sendiri. Lo bersama dengan dan hidup untuk dia. Right? Sini. Ayatnya bilang apa ujungnya? Hiduplah apa? Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Perhatiin kata-kata ini. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka. Siapa orang merdeka? Hamba Tuhan. Nah ini yang menarik kenapa? Karena banyak orang mengira kalau dia jadi budak atau jadi hamba dia gak pernah bebas. Tapi ini yang interesting. Ya, satu-satunya yang buat kita merdeka adalah ketika kita jadi hamba Tuhan. Gak ada orang yang lebih merdeka daripada hamba Tuhan. Kalau dengar kata hamba Tuhan, pasti lu gak ngerasa merdeka, right? Hamba Tuhan kok, berarti gue gak merdeka dong. Oh justru ini, this is true freedom right here. Let me explain to you. Oke, izinkan gue menjelaskannya. Lu ingat kisah anak yang hilang gak? Ingat gak? Ada dua anak. Ingat yang hilang di kisah itu siapa? Dua-duanya. Yang bungsu hilang paling jelas. Yang sulung juga hilang. Tapi yang ngeri adalah apa? Yang bungsu pulang, yang sulung gak mau masuk rumah. Berarti kan dia hilang itu. Terakhirnya udah ditutup, kisahnya gitu aja, horor tahu. Dia gak mau masuk, that's it. Ironis. Ini di gereja, ini pelayanan orang ini. Tapi dia gak bisa, gak mau dia. Enggak, kalau udah dia kok gak mau. Selama ini kau bersama-sama dengan aku, papanya sampai bingung. Apa yang gua punya kan lu juga punya. Ini punya lu juga mestinya. Kok lu bisa gak berbahagia? Berarti apa? Papanya gak ngomongin duit, papanya ngomongin hati. Kok lu bisa gak bersuka cita dan berbahagia? Adek lu yang hilang, udah ditemukan. Yang mati udah bangkit lagi, kok bisa? Kok bisa selama ini lu bersama dengan gua tapi gak punya hati gua, kok bisa?
selalu nurut. Di mana? Dia bilang, gue selalu nurut sama lo dari dulu. Gak pernah gue ngelawan, lo gak pernah pestain gue. Hilang. Dan balik anak lo tuh. Udah ngabisin harta lo. Judi, foya-foya. Main pelacur. Lo pestain dia. Gak terima dia. Ironis. Yang hilang malah justru di dalam rumah. Yang satunya hilang tapi pulang, yang ini gak pernah jauh-jauh, hilangnya cuma keluar rumah tapi gak mau masuk lagi. Papa sampai keluar, please dong. Tapi ya gue gak mau nyorotin yang itu, gue mau nyorotin anak yang berakhir di kandang babi itu. Sempet, bukan berakhir ya, berakhirnya kan di pelukan bapaknya. Dia sempet di kandang babi, ya kan. Hampir mati kelaparan, terus dia pikir, wah babi-babi udah pada kenyang makan nih, gue makan sisanya aja deh gitu. Biar gue bisa hidup, kalau gue udah mau mati nih. Gak dikasih sama bosnya, kenapa? Karena pas sisa makanan babi lumayan buat besok. Kenapa disisain sama babinya? Kenyang. Nah babi kan kalau makanan besok dia juga kagak tahu kan babi. Emang dia naik kayak, ini kan kemarin gitu. Enggak, dia gak bakal gitu. Babi mah gak banyak gaya, gak kayak lu. Ya kan? Ini nasi kemarin aku gak bisa nih kalau makan nasi kemarin. Elah. Lihat, kenapa bosnya sampai segitu jahatnya? Kenapa? Karena apa? Pentingan siapa? Karyawannya atau babinya bagi si bos? Babinya lah. Kenapa? Ya sederhana, bosnya bukan bapaknya. Teman-teman, kita mesti paham pelayanan kita gak lebih penting dari kitanya. Dia gak mati untuk pelayanan kita. Dia mati buat kita. Dan di dunia ini gak ada yang mengasihi lo lebih besar dari bapak lo mengasihi lo. Yang benar-benar mengasihi lo nya. Bukan kerjaan lo, bukan posisi lo, bukan prestasi lo, bukan berapa banyak duit di tabungan lo. Bukan berapa banyak follower lo. Elunya. Dia menyadari, dia di rumah bapak gua. Bahkan pembantu kita aja gak ada yang kurang makan. Gak ada yang kayak gua kayak gini. Gua ngapain ada di sini? Pertanyaan bagus. Ya kadang orang mesti di situ dulu kan. Baru menyadari. Iya ya. Mesti dikecewain sama orang dulu. Mesti putus dulu sama orang baru bisa nyambung sama bapak di sorga kan gitu. Akhirnya apa, dia pulang dengan segala resikonya. Siap dimaki, siap digambrengin, siap digamparin, siap dihukum, siap. Tapi ini yang dia kaget dari jauh, papanya lihat langsung lari dipeluk, langsung papanya kasih nyuruh semuanya, oke, mandiin dia, pakein jubah, pakein sepatu, pakein cincin, anak gue pulang, bikin pesta paling gede, potong lembu yang paling gemuk, bikin pesta terbesar. Ya di tengah hingar-bingar semuanya lagi ribet kayak WO ya kan, macam-macam, ada yang dekor, ada yang ngeluarin kuali, ada yang iniin meja, semuanya lagi ribet. Tiba-tiba dia ngomong apa? Ini keren, perhatiin kata-kata ini. Dia bilang apa? Pa, aku udah berdosa terhadap papa dan terhadap sorga. Gue gak layak disebut anak lo. Ya, dan dia menyadari ini, I don't deserve any of this. Untuk lo bisa nerima gue aja itu udah anugerah buat gue. Gue gak layak dipestain kayak gini. Gue udah berdosa sama lo. Ingat gak kata-kata berikutnya? This is the word of a true human being, true free human being. Dia bilang apa? Boleh gak saya menjadi salah seorang dari hambamu? Boleh gak? Boleh gak gue melayanimu? Lihat gak? Ini yang Petrus bilang. Gak ada orang lebih merdeka daripada yang memutuskan untuk melayani Tuhan. Karena cuma orang merdeka yang bisa pilih itu. Orang yang terikat gak bisa. Ini this is the state of terikat, oke? Lu di sini. Lu dengar khotbah nih tiap minggu. Lu tahu nih, aduh gue mestinya bertobat nih, gak bener nih kalau kayak gini terus. Oke? Gue mestinya juga bukan cuma bertobat, tapi apa gue mestinya pelayanan nih. Akhirnya apa lu pengen dong? Ya dong, pengen dong. Akhirnya apa lu coba gerak, tak. Nyangkut, krok, sampai sini. Kenapa? Terikat. Emang terikat bisa apa? Ada rantainya. Mau doang gak cukup karena gak mampu, karena terikat. Nah makanya Yesus mati di kayu salib biar apa? Biar belenggu itu dipatahkan. Biar lu gak lagi terikat. Jadi berikutnya apa? Sekarang lu bukan cuma mau, tapi juga mampu. Tapi banyak orang yang gak akhirnya apa? Udah puas pas di sini.
Pas diajakin untuk mulai hidup buat Tuhan, mulai pelayanan, langsung kata-kata paling saktinya gini, aduh itu bukan panggilan saya. Pernah dengar orang ngomong kayak gitu? Saya mah jemaat yang setia aja Pak. Pasti gak pernah baca Alkitab orang ngomong gini. Emang ada pilihan itu? Emang ada pilihan jadi jemaat yang setia di Alkitab? Gak ada. Ada hamba yang jahat sama hamba yang baik dan setia. Hamba guys, hamba tuh ngapain? Pelayanan. Gak ada pilihan jadi jemaat yang setia, gak ada. Hamba yang baik dan setia. Ini kan dulu budak dosa, sekarang hamba Tuhan. Gak ada yang di sini, gak ada. Ciri-cirinya lagi deh, yang di sini, yang di tengah nih. Ya kan ketika udah lama, udah berapa tahun di gereja, ya elah, ayolah ikut pelayanan. Masa sih lu gak mau pelayanan? Aduh, itu bukan panggilan gue. Ya gue mau jadi jemaat yang setia, lagian gini loh. Gue kan udah percaya. Ya kan udah pasti selamat. Pernah dengar kata-kata itu? Ketika mulai diajak untuk ikut lebih sungguh-sungguh lagi, pasti jawabannya gitu. Yang penting kan udah percaya. Gue udah pasti selamat kok. Ya, mungkin gue lama gak gereja, tapi apa? Gue YouTubean kok sambil mancing. Atau pakai kata-kata yang lebih ekstrim lagi, nyebelin banget. Yang bilang gini, mending mana? Di gereja mikir mancing apa mancing mikirin Tuhan? Yelah bisa banget lo. Bener gak? Pernah dengar kata-kata itu? Asli basi banget. Ini kalau sekarang dilemanya online sama onsite ya kan? Sekarang buat apa online? Orang udah bisa balik lagi kemari kok. Cuman apa udah terlalu keburu nyaman nih, udah enak kan, tinggal nggak usah mandi, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal nyalain kan gitu. Bisa sambil makan, sambil ngapain kan gitu ya, sambil ngerjain yang lain gitu. Terus diajakin selalu, aduh udahlah buat yang lain dulu lah. Gue tetep ini kok gue online service kok. Oke, ya udah, gue suka gangguin aja kalau dari kebaktian khotbah gue bilang, ya yang online ya hati-hati ya, nanti kalau kita di rapture diangkat Tuhan nanti lu dikirimin link ya. Enggak ke sorga loh, live stream. Gue bercanda, tapi gue serius. Karena ayatnya bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tadinya lu kebiasaan ibadah, tapi lu ganti kebiasaan lo. Ya, pandemi harus bikin kita lebih serius sama Tuhan karena kita tahu apapun dan siapapun selain Dia itu sementara. Kita udah rasain itu. Makanya pas udah boleh ngapa-ngapain sekarang kita udah bisa memandangnya dengan benar. Ini bukan segalanya nih, Dia segalanya. Right. Boleh nggak saya jadi salah seorang dari hamba-Mu? Can I serve you? Dia bertanya gitu. Can I serve you? Ada yang menyadari nggak kemerdekaan yang dia miliki? Dia nggak dipaksa, nggak ditakut-takutin pakai neraka, nggak disogok pakai sorga, nggak diiming-iming pakai berkat sama kesembuhan sama pasangan hidup. Dia datang sendiri menyadari gue nggak layak disebut anak lo. I have sinned against you. Can I serve you? Itu orang paling merdeka. Itu yang Petrus bilang, hiduplah sebagai orang merdeka. Hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. 4 ayat terakhir. Ada sukacita? Soalnya terakhir ya kan. Terakhir cuma dibenci di konser. Itu yang gue sadari. Ya mau konser rohani atau konser sekuler sama. Pokoknya ketika dibilang this is our last song. Yang artinya dilarang merokok. Bukan artinya. Right? Pasti semuanya bilang jangan dong no. Kata terakhir cuman ditunggu di kelas atau kebaktian khotbah kayak gini. Ya, yang terakhir, langsung semangat semua. Yes. Dari tadi dong jenggot lama loh gitu. 1 Korintus 15 ayat 55 bilang apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kok bisa orang yang tadinya dia bilang gini, gue pengen melakukan yang benar tapi yang ngaco terus yang gue bikin. Siapa yang bisa selamatin gue? Rasul Paulus bilang gitu. Tapi bisa dengan bangganya, dengan bahasa Betawinya, dengan songongnya. Dia bilang sama setan sama dosa gitu doang. Gitu doang. Padahal dulunya apa terikat.
Dulunya gak bisa lepas tapi sekarang bisa ngomong gitu doang. Lihat posisinya udah berpindah pasti. That kind of confidence. Yang buat ini masih daging, masih manusia biasa. Tapi punya otoritas yang sampai bisa begitu bilang sama tubuh dosa, sama kuasa dosa, sama maut, sama iblis kayak gitu doang. Wow. Ya, coba lihat. Kenapa? Tapi apa? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus. Tuhan kita, bukan cuma kemerdekaan, tapi kemenangan atas apa ya tadi, bolak-balik tadi. Karena itu apa? Saudara-saudaraku, brothers and sisters, beloved brothers and sisters. Berdirilah teguh, jangan goyah. Gimana caranya biar gak goyah dan berdiri teguh terus? Giatlah dalam apa? Lihat tuh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. The only way untuk kita gak bolak-balik jatuh bangun dalam dosa di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, right? Adalah apa? Mengikatkan diri lo sama Tuhan. Dan hari ini ada undangan untuk itu. Ya, bukan tuntutan tapi tuntunan. Do you realize this? Ya, seluruh hidup lo rasa dituntut apa dituntun? Ya, gue tahu persis gue dituntun. Kalau dituntut gak bakal nyampe sini gue. Dituntut gue cuma bisa kecewa. Kenapa? Karena gak nyambung. Gue selalu gagal. Tapi apa dia nuntun gue? Gue jatuh, gue gagal, diangkat lagi. Ya kan? Maka kita masih ada sampai hari ini. Karena itu, tangan yang menuntun itu. Dan hari ini ada undangan. Ya, berarti bukan paksaan. Ada undangan buat yang udah muak jadi budak dosa. Udah muak jatuh bangun terus mengecewakan Tuhan. Ada undangan untuk mengikatkan diri sama Tuhan. Ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Dan please jangan bilang itu bukan panggilan lo. Terus panggilan lo jadi budak dosa gitu. Enggak kan? Iya enggak? Kita diciptakan buat Tuhan kan? Hamba Tuhan gak bicara profesi. Tapi bicara devosi. Buat siapa lo melakukan yang lo lakukan? Buat siapa? Kalau buat Dia. That's worship right there. True worship. Kalau bukan buat Dia berarti kita nyembah yang bukan yang layak disembah. We all worshipers. We all worship. Tapi pertanyaannya, siapa yang kita sembah? Ketika lo lagi bikin dosa, lo juga menyembah kok. Menyembah hawa nafsu lo sendiri. Menyembah kenikmatan. Menyembah yang lain-lainnya. Kesenangan dan kawan-kawan. Penyembahan juga itu. Tapi salah arahnya. Saatnya kita nyembah yang benar. Dan biar semua yang tadinya kita sembah, yang tadi memberhala, jadi berhala buat kita pakai untuk melayani Dia. Sujud di altarnya, lagu bilang tadi gitu. Ku bawa hidupku. Itu dia. Ya. That's the only way. That's the only way. Ingat, kalau baca tadi Roma 6, coba balik deh. Ini judulnya. Oke, gue udah habis sebenarnya. Gue cuma pakai satu ilustrasi sederhana dari sahabat gue. Ada yang tahu namanya Yeri Patinasarani? Bung Yeri, pernah tahu? Yeri itu masuk MLI itu gantiin gue. Harusnya gue yang di situ. Cuma pelayanan gue full. Oke. Tapi gue seneng. Kenapa? Emang itu setiap orang ada bagiannya sendiri. Karena gue bisa melakukannya bukan berarti gue harus melakukannya. Ada orang-orang yang memang tepat untuk panggilan-panggilan tertentu. Tapi tetap intinya tentang melayani. Oke. Dan gini, sambil buka Roma 6 tadi, di ayat 15 itu ada judulnya. 2 macam perhambaan, 2 macam perbudakan. Pilihannya cuma 2, budak dosa atau hamba Tuhan. Cuma ada 2, gak ada yang di tengah. Right? Dan gue tutup dengan ini, kisah Bung Yeri. Bung Yeri dulu itu narkoba parah banget. Oke, parah banget narkoba. Akhirnya rehab, terus didoain segala macam, lepas tuh dari keterikatan narkoba. Dimerdekakan, berarti di mana? Di sini. Ini yang terjadi, yang direhab bukan cuma dia, ada satu angkatan teman-teman yang direhab semua. Lo mau tahu semuanya balik ke sini, relapse namanya. Pakai narkoba lagi terus apa mati, overdosis. Dan Bung Yeri panik gak? Panik lah, masa kagak? Satu angkatan semua overdosis, gara-gara relapse. Dan dia menyadari gini, ini yang terjadi ketika lo gak segera mengikatkan diri untuk jadi senjata kebenaran, lo akan bolak-balik ke sini. Makanya apa? Kalau gue gak langsung mengikatkan diri untuk melayani Tuhan, gue akan berakhir kayak teman-teman gue.
udah dimerdekakan, tapi diperbudak lagi, menghambakan diri lagi. Jadi apa? Dia ngapain? Pelayanan di gereja? Enggak. Dia mulai dari yang dia paling nyambung. Nah dulu dia narkoba, dia apa? Sekarang sama bareng siapa? Sampai hari ini sama BNN, memerangi penyalahgunaan narkoba. Ya kan? Dipakai buat senjata kebenaran. Dan dia bilang makanya sampai sekarang gue udah pelayanan bareng MLI, pelayanan khotbah sana sini, cuman gue masih sama BNN. Atau kenapa? Karena itu cara satu-satunya. Ya gue pakai tubuh gue sekarang buat senjata kebenaran, dulu gue senjata kejahatan. Ya, that's the only way untuk bisa nggak bolak-balik. Merdeka itu nggak cukup, harus mengikatkan diri sama Tuhan. Karena this is true freedom. This is apa yang Rasul Paulus bilang, free indeed dalam Kristus. Karena kalau cuma di sini agama lain juga bisa, ya kan? Berhenti narkoba pindah kemari, ya kan? Tadinya main cewek pindah kemari, sekarang punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, kan di mari. Tapi ada undangan ke sini. Hidup dengan Dia dan untuk Dia. Ya, yuk kita respon firman Tuhan ini. Di situ aja, nggak usah kemana-mana. Between you and Him. Oke. Gue nggak tahu selama ini mungkin ada yang menolak untuk melayani Tuhan. I don't know. For whatever reasons, gue nggak tahu. Ya, tapi hari ini lu tahu kenapa penting untuk mengikatkan diri sama Tuhan. Ya. Nggak ada paksaan sama sekali. Selama ini ada yang bukan nggak mau tapi menunda, karena udah ntar dulu deh gue belum siap. Tapi ada undangan sekali lagi, undangan yang menurut gue urgent. He's coming soon. Ya, at least untuk memandang Yesus bukan cuma sebagai juru selamat. Kalau cuma juru selamat, lu dalam dosa tadinya, lu diselamatkan, lu cuma di sini. Kristus bukan cuma juru selamat. Kalau cuma juru selamat, lu cuma nyari selamat. Yesus itu raja. Kalau dia raja, gak mungkin kita gak mengabdi sama sang raja. Right? Who's Jesus to you? Siapa Yesus buat lo? Dan I hope He is your King. Dan ini penting untuk menghadapi tahun 2024, tahun politik ya. Kita bingung kan siapa presidennya ya Kak? Enggak terlalu penting. Siapapun presidennya, rajanya tetap Yesus. Ya jadi udah siapa aja lah. Ya yang penting jangan yang itu. Siapa aja yang galak ucap. Sekali lagi siapa aja. Gini, gue itu udah cukup tua untuk ngalamin beberapa presiden ya. Indonesia itu baru satu yang benar presidennya. Baru satu. Jadi kalau dapet yang gesrek lagi udah biasa. Santai. Masih hidup kita sampai nih, bener ya? Banyak yang aneh-aneh, banyak. Yang bener baru satu, sejujurnya. Jadi kalau ntar yang kepilih juga gak bener lagi, ya udahlah. Raja tetap Yesus sans. Ya dalam hubungan juga sama Kak, gue udah capek pacaran mulu, gak ada yang berhasil, oke. Ntar gue jadi sama siapa gak terlalu penting. Lu jadi sama siapapun, raja tetap Yesus. Lu tetap mengabdi sama Dia, lu gak mesti jadi bucin dari pasangan lu. Lu budak cintanya Tuhan, sans. Kak gue bisa dapat kerjaan lagi gak yang lain? Pasti bisa. Kalaupun enggak, lu buka usaha, tapi ntar gimana? Sans. Rajanya Yesus. Ya. Yuk saatnya merespon sama sang raja, ada undangan nih. Hari ini. Makasih Tuhan buat hadirat Tuhan. Kami gak bisa lihat Engkau datang di sini dengan mata kepala kami, tapi suaramu sangat jelas di telinga kami, firman-Mu dekat di hati kami. Menyadarkan kami bahwa Engkau dekat, Engkau gak pernah jauh. You are here and you are near, Engkau dekat dan Engkau di sini. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, mengambil keputusan terbesar yang bisa kami ambil dalam hidup kami. Hari ini, untuk mengikatkan diri kami, untuk memakai kemerdekaan kami, untuk mengikatkan diri sama Tuhan. That's the only way. Makasih udah lebih dulu mengajak kami masuk dalam covenant perjanjian. Yang Engkau sendiri ikrarkan dan yang Engkau tepati. Dan ini sekarang bagian kami. Untuk menyadari bahwa kami udah terikat sama Tuhan harusnya. Biar kami mulai mempraktekkannya hari ini. Kami mau mulai melayani Tuhan. Dalam bidang apapun. Sesuai arahan Tuhan. Karena ini hidup kami bukan punya kami. Kami gak mau melayani apa yang kami suka atau yang kami bisa doang. Tapi apa yang Tuhan mau. Itu yang paling kami pengen tahu. Dan kami hari menyadari kami dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Makasih Tuhan buat hari ini.
Roh Kudus bantu kami. Jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.